Ya. Oleh karenanya tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil. Karena kita jadikan mimpi sebagai sumber akidah, berarti agama ini belum sempurna. Berarti ada perkara yang Nabi tidak tahu dan para sahabat tidak tahu, baru kau diberitahu sekarang. Ya, ini tentunya tidak benar. Ya. Yang lebih parah, orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasanya dia ketemu Nabi langsung, dan ini parah, bukan sekedar mimpi, bahkan Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia. Ini lebih parah lagi. Ya. Seperti ada sebagian thariqat ya yang menyebutkan bahwasanya pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi, kemudian rindu bertemu dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyampaikan nasyid-nasyid, syair-syair tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya. Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya. Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak, tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk dia apa? Berjabat tangan. Ini benar, saya tidak, ini disebutkan oleh mereka, thariqat tertentu. Thariqat apa? Tertentu. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita. Yang sekitar tahun 2000-an dia berkata, saya pergi ke Madinah. Kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Orang ini, videonya masih ada di YouTube. Orang begitu bodohnya meyakini hal seperti ini. Kasihan. Siapa yang peringatkan kaum muslimin yang ribuan, ratusan ribu seperti itu? Saya bicara juga, saya ini siapa? Harusnya orang-orang besar, ya kita hidup untuk mengingatkan umat dari kesyirikan, dari pengkultusan yang tidak benar. Anda harus menyampaikan. Anda terus kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Harus ada yang menyampaikan. Ya, menyedihkan. Ini orang Indonesia seperti ini. Antum bayangkan kalau Nabi keluar, apa penjaga kuburan? Nabi mau kemana Nabi? Kira-kira gimana? Sebentar, saya mau ke situ. Kan pasti heboh atau tidak? Heboh. Nabi keluar tiba-tiba. Ya. Apalagi dia bilang kuburan goyang. Goyang kan apa enggak heboh? Namun demikian, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, segala kesesatan, sesat apapun, sebahlul apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Benar. Pasti ada pengikutnya. Ente percaya sama siapa? Siapa namanya? Lia Aminuddin. Katanya malaikat Jibril mau turun di Monas. Ada yang percaya tidak? Ada yang percaya. Waktu malaikat Jibril terjadi turun, kenapa landasannya belum ada? Ya, ada yang pengikutnya. Terkadang pengikutnya orang pintar, orang kaya, dokter dan macam-macamnya. Kesesatan apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Karena iblis menghias. Iblis menghiasi keanehan-keanehan. Allah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wali-wali Allah, siapa mereka. Dan Allah membedakan antara wali-wali Allah dengan orang-orang yang sekedar meniru-niru mereka, padahal bukan wali-wali Allah. Itu musuh-musuh Allah yang meniru-niru wali Allah, padahal mereka orang munafikin dan para pelaku maksiat. Wa yakfi fi hadza ayatun fi surat Ali Imran wa hiya qauluhu, dan pembeda itu cukup satu ayat dalam surat Ali Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa ayatun fi suratil Maidah wa hiya qaulu, demikian juga ayat dalam surat Al-Maidah yang merupakan pembeda wali Allah dengan orang-orang yang ngaku-ngaku, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Demikian juga wa ayatun fi Yunus, juga ada ayat yang ketiga dalam surat Yunus yang juga menjelaskan perbedaan antara wali Allah dengan selain mereka, wa hiya qauluhu, dan yaitu firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan juga mereka tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Nah, ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya, di Indonesia itu ulama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi.
Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad, teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak, nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat, semua nangis pol. Ternyata aku sukses jadi nabi, wah bersolat. Semua nangis pol. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas. Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajulaini dipapa Fadl ke sini Ali. Terus kemudian ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwen kayak berpikir orang waras yang lain tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dire urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi cara fikus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Ya, tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong penak ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab itu sholat, terus sholat Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sendiri orang supaya ke tengah. Jadi kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya itu pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikael ora kepen ngresken ning entekno.
Jadi gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah uripe rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejogeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Duit sithik dienggo narkoba, sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetap bela mati-matian. Tapi tak tahu pangeran itu piye. Lu tak hukum malah kok bela gitu. Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus takok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah ngene. Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak Depali terus mutung anti silatur rohim minggat sementing rawuh dulu. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur rohim. Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qatur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Terus bela-bela nih. Mereka kau mau dikoitkan marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mantel kiai, jadi kiai udah kepoyok bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa? Kebon, kiai ini tengok-tengok yang ngomong untuk setoran, jadi nganggep kiai kok ketua geng. Mereka kiai ini ngomong tengok-tengok mulang, nggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor, nggak mungkin antara kiai ketua geng. Terus dia bilang kamu melarat, mereka melarat itu uangnya lah. Akhirnya gerakan sama rata. Itu korban pertama PK. Mereka dia ora ibadah, jadi uang sing diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang. Terus rukin salam template, dia ketua preman untuk setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono iku. Yo kayak gak kiai, aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa taqillah sallahu makhraja. Mesti ora ono wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupak ya pangeran. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rapi. Cara aku butuh wae untuk akeh cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu yo. Saya tuh pernah ngisi seminar di Madura, di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya, termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya dia bilang, waduh, aku mau ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah, kesuwen ratau rongon-rongon itu, jadi saya kaget tuh, masa gitu ya? Itu ada benderanya lagi, pengiringnya, tak tanya apa betul gitu? Ya betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa mengalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya, karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya. Coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh, namanya agak ketinggian, Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali nggak dorong. Tapi di sana juga gitu, guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon.
Orang Madura tak tanya, memang guyonannya gue, iya betul. Memang Madura cerdas-cerdas, jadi wah sekarang iso bayang loh itu. Aku pikir gue beda memang. Perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar, ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad, teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Denil itu? Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa Banjar. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar, ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad, teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Denil itu? Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan. Semua Nabi adalah laki-laki. Sama ndak usah protes secara gender. Kenapa nggak boleh perempuan jadi Nabi? Ya, malah ribet. Pas ngaji suwi gue delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin Nabi terus gak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh. Semua Nabi kalau cowok ya ganteng. Andai kan perempuan ada Nabi juga harus cantik. Wah itu pak terus piye nak ngaji? Terus nanti bojo. Sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah. Sing wedok Nabi, sing lanang mempanjang lah itu bisa. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih.
bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama umati keambiya Bani Israel. Kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya Nabi kok disejajari ulama gitu loh. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Masa saya Nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus Nabi Musa nggak terima itu. Saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu terus kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu, kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa, Anda jawabnya kepanjangan qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa hushubiya ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai gini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain wa liya ma'aribu ukhra, dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang maha tahu, itu aja engkau beri penjelasan berlebih, apalagi saya depan jenengan. Singkat cerita, di cerita itu Nabi Musa, ya betul, umat kamu memang pinter-pinter gitu. Pokoknya dia ngakui, beliau ngakui.